Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beltri Julius Mendo dengan NIM 18024055128, program studi agribisnis kelas 7A untuk mata kuliah Hukum dan Politik Agraria dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Hidayat SIP MH. Adapun untuk soal yang pertama, jelaskan definisi politik dan hukum agraria. Politik agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh negara dalam memelihara, mengawetkan, yang diperuntukkan untuk mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya, termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara yang bagi negara Indonesia. Untuk hukum agraria adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata negara maupun hukum tata usaha negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum negara, bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara Indonesia. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Hukum agraria adat adalah keseluruhan dan kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat. Untuk hukum agraria barat adalah keseluruhan dari kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat. Untuk soal nomor 3, hukum agraria yang dikembangkan pada masa penjajahan difungsikan untuk memenuhi kebutuhan negara penjajah dan memiskinkan rakyat jajahan. Ada 4 ciri pokok politik hukum agraria pada masa kolonial. Sebutkan dan jelaskan keempat ciri pokok tersebut. Yang pertama yaitu prinsip dominasi, terwujud dalam kekuasaan golongan penjajah yang minoritas terhadap penduduk pribumi yang mayoritas. Yang kedua yaitu eksploitasi, di mana kekayaan tanah jajahan untuk kepentingan negara penjajah. Yang ketiga yaitu diskriminasi, nampak pada penjajah menganggap lebih superior dibandingkan dengan penduduk pribumi. Yang keempat, dependensi, yaitu masyarakat jajahan terhadap penjajah. Untuk soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan 4 hak-hak atas tanah barat. Yang pertama, hak eigendom merupakan hak milik dalam pengaturan tanah barat. Yang kedua, hak erspach merupakan hak guna usaha atau kebendaan untuk menikmati kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Yang selanjutnya, hak obstal merupakan hak kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain. Selanjutnya, hak gebruik merupakan salah satu jenis hak eigendom. Untuk soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan 5 macam hak atas tanah yang Anda ketahui. Yang pertama, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Yang selanjutnya, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Selanjutnya, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan membangun bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Selanjutnya, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tanah milik orang lain dalam perjanjian dengan pemiliknya. Selanjutnya, hak sewa untuk bangunan. Untuk soal nomor 6, jelaskan definisi pengadaan tanah dan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam sistem pengadaan tanah tersebut, serta sebutkan 3 contoh objek apa saja yang termasuk dalam kepentingan umum. Yang pertama, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Selanjutnya, kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk 3 contohnya yaitu jalan raya, jembatan, dan rumah sakit. Selanjutnya soal nomor 7,
Yang bagian A, penyebab terjadinya konflik agraria. Yang pertama, sewa tanah tidak sesuai dengan perjanjian awal. Yang kedua, perusahaan melakukan cara-cara kekerasan terhadap warga untuk menguasai tanah. Untuk yang bagian B, contoh konflik dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu sewa tanah tidak sesuai dengan perjanjian awal. Untuk solusinya, dengan melakukan perundingan yang sebaik-baiknya di antara keduanya. Untuk soal nomor 8, jelaskan keterkaitan antara reforma agraria, yaitu reformasi pertanahan, dengan kesejahteraan petani, di mana merupakan penataan kembali struktur penguasaan atau restrukturisasi yang lebih adil dalam hal penguasaan tanah dan penggunaan sumber daya agraria yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan dan keadilan dalam kepemilikan tanah sehingga dapat menciptakan kesejahteraan petani di pedesaan. Sekian untuk video tugas menjawab soal UAS untuk mata kuliah Hukum dan Politik Agraria. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.